Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dalam bulan ini, di dalam bulannya yang kedua di tahun 2021, kita boleh kembali bersama-sama masuk di dalam doa dan puasa di dalam persekutuan kita hari ini. Mari bersama sebelum kita lebih jauh masuk di dalam persekutuan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan, bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, hari lepas hari hingga hari ini. Dan mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, kita pujikan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita meresapi pujian ini. Nyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang terindah di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Saya mengajak kita semua untuk kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sampai hari ini Tuhan masih menolong setiap kehidupan kami. Tuhan masih memeliharakan setiap kehidupan kami. Kami datang dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penuh penghormatan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini bersama-sama kami memulai persekutuan doa dan puasa. Mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami di dalam waktu-waktu kami dan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan sepanjang waktu persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan waktu kita menyambut firman Tuhan. Kita pujikan Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu ku berserah. Sekali lagi, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu ku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari bersama kita mempersiapkan waktu kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, tiba saatnya bagi setiap kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon biarlah kiranya kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Kami yang akan menyampaikan dan juga setiap kami jemaat Tuhan yang akan mengikuti di dalam perenungan di setiap tempat kami masing-masing, supaya kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga firman Tuhan yang bersama-sama kami renungkan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13. 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ini hanya satu perikop, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua, silakan Bapak Ibu Jemaat sekalian boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang.
Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak." Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bacaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, teks
firman Tuhan hari ini seringkali kita dengar dan seringkali bersama-sama kita renungkan begitu. Seperti di bawah perikop LAI bahwa ini berbicara dan mengisahkan tentang ketidaktaatan Raja Saul. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang sudah menjadi orang tua pasti akan bangga dan senang, bahkan juga mengharapkan bahwa anak-anak dapat dididik, dapat bertumbuh menjadi pribadi yang taat kepada orang tua, menghargai orang tua dan mengasihi orang tua. Namun ketika anak-anak bertumbuh menjadi anak yang tidak taat, anak yang tidak menghormati orang tua atau tidak mengasihi orang tua, ini akan menjadi seperti duri di dalam keluarga. Banyak keluarga atau bahkan orang tua yang mengharapkan yang terbaik dari anaknya. Anak tersebut boleh bertumbuh menjadi pribadi yang baik, memiliki karakter yang baik dan bahkan masa depan yang baik. Ketaatan menjadi bagian di dalam kehidupan semua manusia, bahkan terkhususnya di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi apa jadinya ketika umat Tuhan tersebut yang justru melakukan pelanggaran dan ketidaktaatan, seperti yang dialami dan dilakukan oleh Raja Saul ini? Di dalam kitab Samuel ini ada penafsir yang mengatakan bahwa kitab Samuel ini isinya sungguh penuh dengan drama begitu ya. Kalau kita membaca dan melihat dari kitab Samuel hingga kitab Tawarik begitu, di sana mengisahkan tentang keluarga raja-raja dan keturunan-keturunannya, di mana di dalam kisah itu ada raja-raja atau keluarga-keluarga raja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi ada pula yang berakhir dengan keadaan yang tragis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini menjadi perikop di mana kita tahu bahwa Saul jatuh di dalam ketidaktaatannya, yaitu dosanya yang pertama kepada Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang ke-1, di ayatnya yang pertama bahwa ketika Saul memerintah kerajaan Israel 2 tahun lamanya, artinya masih di tahap yang awal begitu ya. Justru di tahap yang awal ini, di dalam pemerintahannya yang awal ini, Saul sudah jatuh di dalam dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Saul dipilih begitu oleh rakyat, Tuhan juga berperan di dalamnya. Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja yang dipilih oleh rakyat. Dan ada banyak sekali hal yang disampaikan oleh Samuel yang menjadi perantaraan antara Tuhan dengan umatnya kepada Saul. Bahkan juga setiap nasihat-nasihat baik apa yang harus diperbuatnya diberitahukan kepada Saul. Tetapi justru di dalam bagian ini Saul melanggar setiap firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dan kemudian menuju ke tanah perjanjian, diiringi dengan adanya peperangan, yaitu di mana Tuhan berfirman untuk menghabiskan atau memberantas bangsa-bangsa yang tidak beribadah dan tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya ketika umat Israel menduduki tanah perjanjian itu, umat Israel tidak terkontaminasi dengan kehidupan daripada orang-orang kafir, sehingga ada peperangan, perlawanan yang terjadi di sana. Tetapi ternyata peperangan itu tidak hanya bagi bangsa-bangsa kafir. Bagi bangsa-bangsa lain yang istilahnya seperti mengganggu dan menindas Israel, maka terjadi juga peperangan. Seperti salah satunya yaitu adalah bangsa Filistin. Di mana peperangan ini memang ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tetapi ada kalanya juga peperangan itu terjadi oleh karena sendirinya. Kita melihat di dalam bagian ini, berkali-kali bangsa Israel berhadapan dengan yang namanya bangsa Filistin. Kita melihat sejarah mencatatkan bahwa sesungguhnya Filistin ini adalah suatu negeri yang memiliki banyak raja, sehingga tidak seperti Israel mula-mula begitu yang hanya memiliki satu raja di atas seluruh negeri Israel. Tetapi di dalam bangsa Filistin ini ada beberapa raja, sehingga
Ada beberapa tempat dan ada beberapa wilayah. Nah, ketika satu kerajaan menyerang bangsa lain, kemudian kalah, maka datanglah kerajaan yang lain, sehingga dikatakan Filistin ini merupakan kerajaan yang kuat begitu, karena ada banyak sekali raja yang memerintah di sana. Selain daripada itu, ternyata bangsa Filistin ini juga dikenal sebagai bangsa yang suka berperang. Maksud suka berperang di sini bisa kita artikan suka mencari gara-gara begitu ya. Dan kemudian ini adalah suatu bangsa yang masih percaya kepada takhayul, beribadah kepada berhala-berhala, menyembah berhala begitu. Sehingga ini adalah satu bangsa yang memang tidak percaya akan Allah. Kemudian dikenal dengan tentaranya yang adalah orang-orang sadis dan orang-orang kejam, yang tidak sungkan dan tidak menyayangkan untuk membinasakan atau bahkan juga menindas baik itu laki-laki maupun perempuan. Memang terkenal dengan kejam dan sadis tentara orang Filistin. Dan satu hal lagi, kelebihan dari bangsa Filistin seperti yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-20, dijelaskan bahwa bangsa ini lebih unggul daripada bangsa Israel di bidang keahlian. Nah, di dalam ayatnya yang ke-20, di ayatnya yang ke-19, seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Tidak ditemukan seorang tukang besi saja di seluruh tanah Israel. Jadi orang Israel yang hendak membuat senjata harus datang ke negeri Filistin. Nah, ini merupakan satu kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Filistin. Nah, mungkin di dalam keadaan yang seperti ini dan latar belakang yang seperti ini, ketika bangsa Israel terjepit, maka wajarlah mereka mengalami ketakutan. Wajarlah mereka mengalami kekhawatiran karena musuh-musuh mereka yang dipandang begitu kuat. Selain daripada itu, mereka juga memiliki kereta besi, pasukan berkuda, dan kemudian pejalan kaki yang sebanyak pasir begitu. Sehingga hal ini membuat Saul pun juga merasa khawatir. Ditambah lagi ketika banyaknya rakyat yang turut serta bersama dengan Saul meninggalkan Saul. Mereka pergi terserak, ada yang pergi bersembunyi di dalam gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, pergi dan lain sebagainya. Artinya mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami keterdesakan, karena dipikirnya ketika di awal Yonatan mengalahkan bangsa Filistin dan kemudian bangsa Filistin bangkit kembali dengan pasukannya yang berlipat ganda, maka mereka pasti akan kalah. Sehingga di dalam bagian ini yang membuat Saul juga jatuh. Mari kita melihat apa yang melatar belakangi kejatuhan Saul. Yang pertama adalah ketidaksabaran Saul. Kita melihat di ayatnya yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saul menunggu 7 hari sesuai dengan apa yang disampaikan Samuel kepada Saul. Tetapi setelah lewat 7 hari, mungkin dirasa bahwa Samuel tidak kunjung datang begitu, sehingga membuat Saul tidak sabar lagi untuk menunggu kedatangan daripada Saul. Dan ini membuat dia goyah. Ditambah lagi ketika rakyat sedikit demi sedikit meninggalkan dia. Apa yang menyebabkan Saul mengambil tindakannya yang ceroboh? Yaitu Saul melihat bahwa ketika rakyat meninggalkan dia, Saul takut bahwa rakyat tidak lagi percaya kepadanya. Saul takut rakyat tidak lagi mau mengabdi kepadanya. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Saul. Di ayatnya yang ke-11, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Ketakutan Saul yang ditinggal oleh rakyatnya ini membuat dia mengambil keputusannya sendiri, yaitu tindakan yang amat sangat salah di hadapan Tuhan. Ini adalah tindakan yang ceroboh. Ketidaksabaran bisa membuat orang jatuh di dalam dosa. Pernahkah kita mengalami ketidaksabaran di dalam hidup sehingga ketidaksabaran itu menghasilkan dosa di dalam kehidupan kita?
Yang kedua adalah Saul menyalahi tugas keimaman. Di ayatnya yang ke-9 dengan jelas di sana disampaikan, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ketika Samuel menyampaikan kepada Saul, pergilah ke Gilgal, tunggulah 7 hari, dan kemudian aku akan datang kepadamu untuk memberikan korban persembahan, korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul mengabaikan perkataan firman yang disampaikan oleh Samuel. Jelas di sini dikatakan bahwa ada perintah Tuhan bagi Saul. Tetapi apa yang terjadi? Saul mengabaikannya. Saul mengambil tindakan hanya untuk menyenangkan dan menenangkan rakyatnya yang meninggalkan dia. Di mana Saul menyalahi tugas keimaman, yaitu tugas yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam atau hamba Tuhan yang ditunjuk Allah, yang ditentukan oleh Allah. Di sini Saul menyalahi aturan firman Tuhan. Saul memimpin proses daripada pemberian korban bakaran dan korban keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menegur setiap kita. Ketika kita hendak melakukan banyak hal atau memutuskan sesuatu, maka kita tidak bisa berpusat kepada pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan bahkan keputusan kita sendiri. Kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk menolong kita, mempertimbangkan apa yang menjadi pemikiran kita dan keputusan kita. Dan bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Manusia bisa memikirkan, manusia bisa merancangkan, tetapi Allah yang menjadikan segala rancangannya itu. Sehingga di dalam bagian ini Saul tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah dia boleh melakukannya atau tidak. Dia bersandar kepada keputusannya sendiri. Inilah hal yang melatar belakangi kejatuhan Saul. Yang pertama adalah ketidaksabarannya. Yang kedua adalah dia menyalahi tugas daripada keimaman. Dan yang ketiga adalah ketidaktaatannya kepada perintah Allah. Dalam ayatnya yang ke-13 Samuel menyampaikan di sana, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ada kalimat di sini, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Artinya apa? Tuhan telah memerintahkan kepada Saul. Firman Tuhan datang kepada Saul. Tetapi di dalam bagian ini justru yang menuntun Saul mengabaikan perintah daripada Tuhan adalah pikirnya, yaitu di ayatnya yang ke-12. Maka pikirku, di ayatnya yang ke-12 tadi, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu, apa? Aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Wow. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu inisiatif, tetapi inisiatif yang salah. Dia berpusat pada pikirnya sendiri, pikirku, sehingga ia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Jalan pikirnya sendiri, keputusannya sendiri, kemauannya sendiri, dan kepentingannya sendiri, itulah yang menuntun Saul pada saat itu. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Seandainya jika pada saat itu Raja Saul mau taat, mungkin saja peperangan perdananya ini menghadapi bangsa Filistin akan Tuhan berkati, sehingga bisa menghancurkan seluruh pasukan Filistin dan mengalahkannya. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat justru Saul berbelok hatinya. Dia tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini memberikan setiap kita perenungan dan perefleksian bahwa
Ketika Tuhan berfirman kepada setiap kita, ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita di dalam firman Tuhan yang disampaikan, di dalam perenungan kita, maka marilah kita tidak mengeraskan hati. Tuhan telah memberikan satu tanda kepada Saul, tetapi Saul melewatkannya. Saul melupakan bahwa kekuatan yang sesungguhnya yang diperoleh saat perang bukanlah berasal dari banyaknya pasukan, bukan berasal dari banyaknya senjata yang dimiliki, bukan berasal dari kekuatannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. Saul melupakan kisah daripada nenek-nenek moyangnya, di mana ketika Tuhan memimpin bangsa Israel berperang, bahkan mungkin dengan senjata seadanya, tetapi justru Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan yang berperang bagi umatnya. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kecakapan manusia. Ini adalah bagian yang dilewatkan oleh Saul. Ketidaktaatan daripada Saul mengajak kita merefleksikan bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita berpotensi memiliki ketidaktaatan, yaitu dengan ketidaksabaran kita, kemudian kita menyalahi firman Tuhan dan peraturannya, dan bahkan kita juga tidak punya hati untuk mau taat. Mari saat ini bersama-sama kita mengoreksi pribadi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang seperti ini tidak jauh di dalam kehidupan kita. Setiap hari ada banyak sekali godaan. Setiap hari ada banyak sekali tantangan yang mungkin bisa membuat kita berpotensi memiliki sikap seperti Raja Saul. Oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali mengoreksi diri kita. Sudahkah perintah Tuhan itu yang memimpin hidup kita? Sudahkah Tuhan senantiasa ada di dalam setiap keputusan kita, setiap perencanaan kita, ataukah diri kita sendiri yang memimpin keputusan dan perencanaan kita? Dalam hal ini mari kita melihat bahwa Saul gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Saul gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan kemauan kita sendiri. Kita tidak bisa mengesampingkan Tuhan dan firman-Nya, karena kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa juga berjalan dengan cara kita sendiri. Kita juga tidak bisa menyertakan keinginan kita sendiri dan meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa firman-Nya menjadi penuntun, penerang langkah kita. Tetapi ketika kita tidak menjadikan firman-Nya sebagai penuntun langkah kita, maka jalan kita akan gelap. Kita akan tersesat. Kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang luar biasa yang telah memilih dan memanggil saya dan kita semua menjadi umat kepunyaan-Nya. Dan yang Ia kehendaki adalah supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kita tidak bisa bersikap seolah bahwa tangankulah yang membuat semuanya ini menjadi berhasil. Kita tidak boleh memiliki konsep seperti yang dimiliki oleh Raja Saul, di mana dia merasa bahwa kekuatannya yang pasti akan memberikan kemenangan. Hal ini adalah cara pikir yang salah dan sikap yang salah. Mengapa Saul mengalami kegagalan ketika tidak mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5 menyampaikan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ini adalah satu firman Tuhan yang keras yang disampaikan kepada Yeremia, bahwa bagi orang-orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, atau yang hidupnya menjauh daripada Tuhan dan hatinya tidak berpaut kepada Tuhan adalah orang yang terkutuk.
Di sini kita melihat bahwa ada akibat yang sangat mengerikan jika seseorang lebih mengandalkan manusia atau lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal ini tidak akan mendatangkan berkat baginya, tetapi apa yang didatangkan dalam hidupnya yaitu kutuk. Mengandalkan harta, kekuatan, kedudukan, ini tidak akan menjamin seseorang dan tidak akan menjamin masa depannya. Karena harta bisa habis, kekuatan kita bisa berkurang, dan kedudukan kita bisa digantikan oleh orang lain. Atau mengandalkan karakter diri, merasa bahwa dirinya baik, bermurah hati kepada semua orang, suka tersenyum, atau bahkan orang menilai bahwa dia adalah orang yang baik. Tetapi karakter diri ini tidak akan menjadi jaminan bagi setiap kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Semua hal ini akan menjadi sia-sia, tidak berguna jika di dalam kehidupan orang tersebut tidak memiliki iman kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan juga berarti harus memiliki iman dan penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun itu dan apapun itu, karena dunia dan isinya bisa hancur, tetapi keberadaan Allah akan tetap kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada dampak yang luar biasa ketika seseorang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan yang menaruh harapannya kepadanya, yaitu dia akan diberkati dengan berlimpah. Di dalam bagian ini kita kembali diingatkan, Saul gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Mari setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengandalkan kekuatan diri dan harta milik. Jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini di mana Indonesia masih mengalami resesi, kita tidak bisa mengandalkan bahwa aku memiliki harta yang cukup untuk masa depan. Karena bisa saja Tuhan menggunakan setiap hal yang ada di sekitar kita untuk menegur kita. Apa yang kita miliki bisa saja hilang. Apa yang kita bangun bisa saja runtuh. Tetapi ketika kita selalu mengandalkan kepada Tuhan, memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, dan menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita, maka Tuhan yang akan memberkati setiap jalan dan langkah kita. Yang kedua, Saul menanggung hukuman karena tidak ada pertobatan. Kita melihat di ayatnya yang ke-14 di mana Samuel mengatakan ketika Saul memiliki tindakan yang bodoh dan ceroboh yaitu, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hati Tuhan dan ia telah menunjuk menjadi raja atas umatnya. Karena apa? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kerajaan Saul tidak akan menjadi tetap. Karena Tuhan telah memilih seorang yang lain yang berkenan di hatinya. Sebab Saul tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kunci kesuksesan Raja Israel pada masa itu adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup taat akan Tuhan. Ini juga yang disampaikan Daud kepada Salomo. Dan bahkan ini juga yang diwariskan turun-temurun kepada keturunan-keturunannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang raja yang senantiasa taat kepada Tuhan dan bagaimana kehidupan raja yang tidak taat akan firman Tuhan. Seandainya pada masa itu ada pertobatan yang dilakukan Saul ketika Samuel menasihatinya, mungkin saja Tuhan akan mengubah Saul menjadi hidup yang diberkati. Dan mungkin saja Tuhan akan mengubahkan kerajaan Saul dikokohkan kembali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul pada bagian ini? Ketika Samuel telah menasihatinya dan ketika Samuel berangkat kembali dan meninggalkan Saul pada saat itu, apa yang dilakukan Saul? Saul justru memeriksa barisan rakyatnya. Memeriksa barisan rakyatnya yang ada bersama-sama dengan dia, kira-kira 600 orang banyaknya. Tidak ada disampaikan di sana bahwa Saul menyesali perbuatannya. Saul meminta ampun kepada Tuhan.
tetapi dia kembali memeriksa barisannya. Sehingga perbuatan dan tindakan Saul ini, dan disusul dengan tindakan-tindakan Saul berikutnya yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, membuat dia menjadi pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan. Dosa yang pertama, di mana ketidaktaatannya ini, dan kemudian disusul dengan dosa-dosa yang lainnya yang tidak segera dibereskan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, Tuhan menolak Saul. Tuhan tidak mengokohkan kerajaan Saul. Kerajaannya tidak diberkati karena Tuhan lebih berkenan kepada Daud, yang pada akhirnya nanti akan menjadi raja menggantikan Saul. Bahkan firman Tuhan mengatakan anak daripada Saul pun tidak akan menjadi generasi penerus yang meneruskan tahta kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa dosa yang dilakukan dengan tidak dibereskan, dengan tidak segera ada pertobatan, bukan hanya akan mendatangkan konsekuensi atas dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 menyampaikan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Semua tindakan yang dilakukan akan saling berkaitan dan setiap tindakan akan mempengaruhi sisi kehidupan kita yang lain. Dengan kata lain, barang siapa yang makin terbiasa berdosa, makin terbiasa melakukan dosa dan mengabaikan nasihat dan teguran Tuhan, maka hati nuraninya pun juga akan semakin menjadi cemar. Dan hati nuraninya tidak akan lagi berfungsi. Dia tidak akan lagi sanggup memahami kehendak Tuhan. Dia tidak akan lagi mau belajar peka akan suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Konsekuensi daripada dosa adalah di mana seseorang akan mengalami kebinasaan. Hubungannya bersama dengan Tuhan juga akan rusak dan hubungannya dengan sesama pun juga tidak akan beres. Konsekuensi dosa yang ditanggung oleh Saul karena tidak adanya pertobatan adalah kebinasaan. Di dalam sepanjang kehidupannya, Saul menjadi pribadi yang iri hati, dengki, dan kemudian suka curiga kepada orang lain, dan bahkan peristiwa yang cukup terjadi sangat lama adalah di mana dia menginginkan nyawa daripada Daud. Kemanapun Daud pergi, Saul mengejarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kengerian daripada konsekuensi dosa yang tidak segera dibereskan akan membuat setiap kita akan jauh lebih dalam, jatuh lebih dalam, dan akan lebih menjauh daripada Tuhan. Hati tidak akan terpaut kepada Tuhan. Hidup tidak akan tertuju kepada Tuhan. Oleh karenanya, jika saat ini setiap kita masih memiliki kesempatan, ketika Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita, mari kita datang, memohon pengampunan daripada Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, Dia adalah Allah yang setia dan adil bagi setiap orang yang datang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tidak lagi melakukannya. Dengan komitmen tidak lagi melakukan dosa yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan menolak Saul karena hati Saul yang telah berjalan menjauh daripada Tuhan. Apakah kita semakin hari semakin mengalami kedekatan bersama dengan Tuhan, ataukah semakin hari kita semakin mengalami hubungan yang jauh bersama dengan Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita semua, menyadarkan kepada kita semua, mari bersama-sama kita memperbaiki diri kita memperbaiki hubungan kita bersama dengan Tuhan, dan itu nanti yang juga akan menolong kita memperbaiki hubungan kita bersama dengan sesama. Saul menanggung hukuman karena tidak ada pertobatan. Mari setiap kita kembali bertobat di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan, sebab Dia
Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang datang dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya, dengan kejujurannya mengakui setiap perbuatan dan pelanggarannya. Ketaatan kepada Allah adalah di saat kita mau mendengar firman-Nya, di saat kita mau melakukan perintahnya, di saat kita mau bersabar menantikan janjinya, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan setiap kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Tuhan, berserah di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar dari kisah kejatuhan Saul di dalam dosa ketidaktaatannya. Kami berterima kasih ketika Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan, yang senantiasa tunduk di dalam firman Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan mengasihani kami, memberikan kepada setiap kami hati yang penuh dengan kesabaran untuk menantikan setiap janji Tuhan dan juga setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa menjalani hari-hari kami. Tolonglah kami juga menjalani waktu-waktu kami supaya setiap saat kami selalu mengandalkan Tuhan dan supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan sepanjang persekutuan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Hadi. Baik, kita akan masuk dalam doa-doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk presiden dan pemerintah dalam menanggapi dan menangani orang-orang yang menebar kekacauan demi kepentingan pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan untuk saat ini kami boleh menaikkan doa-doa pada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami, untuk para pemerintah. Tuhan tolong untuk para pemimpin bangsa kami di dalam menangani orang-orang yang berusaha untuk menebarkan kekacauan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk para pemerintah. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan yang tolong dalam koordinasi baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami juga berdoa Tuhan berkati juga untuk pemerintah dan juga untuk aparat keamanan dalam bekerja sama, Tuhan yang menolong. Terima kasih banyak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya, mari kita berdoa untuk masyarakat yang terdampak bencana di beberapa tempat di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masyarakat yang tertimpa bencana untuk akhir-akhir ini, di mana di negara kami cukup banyak bencana yang terjadi. Kami berdoa untuk para masyarakat yang terkena bencana, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya bantuan-bantuan baik dari pemerintah ataupun dari yayasan dan juga orang-orang yang tergerak, biarlah itu boleh tepat sasaran, boleh sampai kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan dan Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang mungkin berada di tempat pengungsian. Tuhan juga berikan kekuatan dalam segala penyesuaian. Tuhan yang menolong juga untuk kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk kondisi selama pandemi yang hingga kini masih mengalami tingkat yang mengkhawatirkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bahkan juga orang-orang yang di dekat kami Tuhan, mereka juga sampai ada yang meninggal karena COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kalangan ya Tuhan, supaya kami boleh saling bahu-membahu, saling gotong royong, kerjasama dalam menerapkan segala protokol kesehatan.
dan supaya tidak terus menyebar akan virus corona ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk pemulihan Indonesia, doakan untuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk dalam segala bidang ya, terutama juga dalam masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemulihan Indonesia, untuk bangsa kami, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan, di dalam mencakup segala bidang yang juga terkena dampaknya ya Tuhan Yesus, baik itu perekonomian, baik itu pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan yang menolong untuk dalam masa-masa yang tidak mudah ini, untuk kami boleh saling bekerja sama, Tuhan yang menolong dan supaya bangsa kami boleh pulih ya Tuhan, dan Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan hikmat secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita akan berdoa untuk penginjilan. Yang pertama kita akan berdoa untuk Jawa Timur. Masih banyak kota dan daerah di Jawa Timur yang termasuk dalam daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Berdoa bagi suku Madura yang tinggal menyebar di Pulau Jawa, yang tinggal di Pulau Madura dan Pulau Bawean. Berdoa bagi suku Jawa Tengger yang hidup di lereng Gunung Bromo. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penginjilan secara khusus untuk Jawa Timur, di mana masih banyak yang belum terjangkau ya Tuhan, dan mereka yang belum percaya Kristus. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk suku Madura, baik yang tinggal di Pulau Madura maupun juga di Pulau Bawean ataupun juga yang menyebar di daerah lain. Kami mohon pertolongan Tuhan, maupun juga suku Jawa Tengger yang tinggal di daerah Bromo. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya mereka boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, mereka boleh diselamatkan sesuai dengan anugerah Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memakai kami, orang percaya, boleh menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia menghadapi pergumulan yang sama karena pandemi membuat banyak gereja harus membatasi jumlah kehadiran jemaat. Bahkan juga gereja-gereja di dunia juga ya, membatasi pertemuan ibadah. Bahkan ada gereja yang belum bisa beribadah secara tatap muka. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, bahkan juga gereja-gereja di dunia yang kami semua mengalami pandemi secara global, secara keseluruhan, seluruh dunia, di mana kami mungkin juga masih belum bisa, ada yang belum bisa beribadah tatap muka melalui online, ataupun kami yang sudah melakukan ibadah tatap muka tapi juga harus membatasi jumlah kehadiran karena pandemi, dan juga mohon pertolongan Tuhan dalam situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong untuk gereja-gereja boleh tetap kuat di dalam Tuhan, boleh tetap setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita akan berdoa supaya Tuhan tetap menjaga dan memelihara gerejanya dimanapun berada, supaya jemaat sebagai gereja tetap mampu memelihara persekutuan. Ya, sekalipun saat ini mungkin ada juga yang belum bisa beribadah di gereja, maksudnya dalam gedung gereja, tapi pengertian gereja sebetulnya bukan hanya sebatas dalam ruangan gereja atau dinamakan gedung gereja, tapi dimanapun kita berada, kita umat Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah eklesia yang dipanggil Tuhan untuk keluar dari kegelapan, untuk membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh menyadari betul bahwa bukan hanya kami terbatas dalam ruangan gereja saja atau bangunan gedung yang dinamakan gereja, tapi dimanapun kami berada ya Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, eklesia, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju pada terang-Mu ya Tuhan, dan bawa jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa terutama dalam masa pandemi ini, di mana kami yang belum bisa datang beribadah gereja, tapi dimanapun kami berada, kami boleh bersatu dalam roh, untuk kami boleh memiliki kesatuan roh dalam Engkau ya Tuhan Yesus, mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang tolong kami dalam teknologi digital dan sebagainya, Tuhan yang pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita akan berdoa untuk seminari dan sekolah-sekolah Kristen. Beberapa seminari dan sekolah Kristen juga mengalami dampak ya dari pandemi ini. Pastinya kita doakan untuk para dosen, guru, anggota yayasan, mahasiswa dan juga siswa yang sedang menempuh pendidikan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk seminari sekolah teologi, untuk sekolah-sekolah Kristen yang dalam masa ini juga menyesuaikan di mana biasanya belajar mengajar melalui tatap muka secara langsung dan saat ini harus melalui HP ataupun laptop atau teknologi segala macam dengan aplikasinya. Kami mohon Tuhan tolong dalam segala penyesuaian ini ya Tuhan, yang mungkin tidak mudah bagi mereka yang biasanya mengikuti tatap muka tapi sekarang harus melalui online. Tuhan yang berikan kekuatan. Dan kami berdoa juga untuk para dosen maupun juga para guru, para siswa untuk boleh tetap tekun dalam belajar mengajar, tetap fokus dalam belajar mengajar. Tuhan yang tolong. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita akan berdoa untuk panti asuhan, panti jompo, tempat penampungan orang yang berkebutuhan khusus, dan juga untuk yayasan-yayasan sosial yang menampung orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk panti jompo, untuk panti asuhan, untuk yayasan-yayasan sosial ya Tuhan, untuk yang mereka menampung orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yayasan rehabilitasi. Tuhan yang tolong mereka dalam segala proses, dinamika, operasional. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memakai itu semua menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam pokok doa untuk gereja. Secara khusus kita berdoa untuk gereja kita, GKKI Sidoarjo. Kita akan berdoa untuk jemaat GKKI Sidoarjo supaya semakin mengalami pertumbuhan iman ya. Justru dalam masa-masa begini merupakan satu ujian ya, apakah kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita secara online, melalui HP, melalui laptop, tapi biarlah kita tetap setia pada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus untuk GKKI Sidoarjo ini ya Tuhan. Terutama dalam masa pandemi ini, kami berdoa untuk pertumbuhan iman ya Tuhan. Tuhan tolong mereka semua Tuhan, jemaat-Mu boleh tetap setia pada Tuhan, sekalipun nggak bisa ibadah tatap muka langsung seperti dulu belum ada pandemi. Tuhan yang tolong walaupun melalui HP, melalui laptop dan juga teknologi, tapi biarlah jemaat Tuhan tetap setia pada Tuhan, boleh terus beribadah pada Tuhan dan membangun persekutuan pada Tuhan, tetap membaca Alkitab, tetap berdoa, dan Tuhan yang menolong. Terima kasih banyak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat GKKI Sidoarjo yang sakit. Kita teringat untuk Pak Yung Yao, kita doakan. Juga untuk Pak Untung Sitorus, kita doakan juga untuk Bu Wiwi, Bu Licen, juga Mama dari Pak Kiki ya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk jemaat juga yang sudah lanjut usia ya, kita doakan juga untuk Bu Licen, juga untuk Pak Sugijo, kita doakan mereka semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Pak Yung Yao, Tuhan yang tolong, juga untuk Pak Untung Sitorus, juga untuk Bu Wiwi, juga untuk mamanya Pak Kiki, Bu Licen ya Tuhan, Pak Sugijo, untuk rekan-rekan kami yang sudah lanjut usia. Tuhan yang tolong mereka dalam segala kelemahan tubuh, biarlah mereka tetap setia pada Tuhan, Tuhan yang berikan kekuatan, dan mereka boleh terus berharap bersandar pada Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup untuk persekutuan kita pada saat ini. Kita datang pada Tuhan dan kita mohonkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk
rangkaian untuk persekutuan doa puasa pada saat ini, baik puji-pujian, perenungan firman, dan juga untuk doa-doa. Tuhan, terima kasih banyak. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, dan Tuhan yang tolong kami semua untuk kami boleh terus setia pada Tuhan, untuk kami percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita mohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.